Pernahkah Anda membeli produk yang ternyata rusak atau merasa tertipu dengan iklan yang tidak sesuai kenyataan? Jangan khawatir. Sebagai konsumen, Anda memiliki perlindungan hukum yang kuat di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakira Mahendra dengan NIM 130230029. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak konsumen yang harus diketahui. Sebagai konsumen, Anda memiliki beberapa hak penting. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keamanan. Anda berhak mendapatkan produk yang aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian misalnya makanan yang Anda beli yang harus bebas dari bahan berbahaya dan layak dikonsumsi. Yang kedua, hak memilih barang atau jasa. Anda bebas memilih produk sesuai kebutuhan tanpa paksaan dari penjual. Tidak boleh ada pemaksaan membeli produk yang tertentu. Kemudian hak atas informasi yang jelas. Penjual wajib memberikan informasi lengkap tentang produk, mulai dari harga, bahan, cara penggunaan hingga tanggal kadaluarsa. Informasi ini harus jujur dan tidak menyesatkan. Kemudian hak untuk didengar. Anda berhak menyampaikan keluhan jika merasa dirugikan. Penjual harus menanggapi keluhan Anda dengan baik. Kemudian hak mendapatkan kompensasi. Jika produk yang dibeli ternyata cacat atau tidak sesuai, Anda berhak mendapat ganti rugi, baik berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perbaikan. Meski memiliki banyak hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Anda harus membaca informasi produk dengan teliti, mengikuti petunjuk penggunaan, dan beretikat baik dalam bertransaksi. Simpan bukti pembelian seperti nota atau struk sebagai bukti jika terjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imade Dio Sinduardana, NIM saya 13123002330. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda membeli smartphone baru yang ternyata layarnya mati setelah 3 hari pemakaian. Anda berhak meminta penggantian atau perbaikan kepada penjual. Jika penjual menolak, Anda bisa melaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau lembaga terkait. Contoh lain yang lebih kecil atau lebih ringkas lagi, yaitu Anda bisa saat memesan makanan secara online, tapi yang datang berbeda dengan foto yang ada di iklan. Itu termasuk dalam perbuatan praktik yang menyesatkan konsumen dan bisa dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Farhanuddin Bagila dengan NIM 131230017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika hak Anda sebagai konsumen dilanggar. Nah, dalam hal ini ada beberapa tempat untuk mengadu. Untuk yang pertama, sampaikan keluhan langsung kepada penjual atau produsen. Nah, dalam hal ini banyak masalah yang bisa diselesaikan di tahap ini dengan komunikasi yang baik. Tetapi sebelumnya pastikan dulu Anda memiliki bukti transaksi sebelum mengajukan keluhan Anda. Dan untuk yang kedua, hubungi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau bisa disebut YLKI atau mungkin ke organisasi konsumen lainnya untuk mendapatkan bantuan mediasi. Organisasi tersebut akan menjadikan pihak ketiga netral yang membantu memediasi perselisihan antara Anda dengan pelaku usaha secara non-litigasi atau di luar jalur hukum formal. Dan yang ketiga, laporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau biasa disebut BPKN. Bisa melalui website atau kantor terdekat. Kenapa harus ke BPKN? Karena BPKN berperan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen serta menerima pengaduan secara umum untuk ditindaklanjuti. Dan untuk yang terakhir, jika cara-cara sebelumnya tidak berhasil, Anda bisa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK atau melalui pengadilan, karena BPSK menawarkan penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, murah, sederhana, bahkan melalui proses arbitrase atau mediasi tanpa harus melalui proses pengadilan.
yang memakan waktu Wabarakatuh, lama. saya Kamal Bahl, 231. Saya akan menjelaskan tips menjadi konsumen cerdas. Selalu teliti sebelum membeli. Periksa tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, dan label produk. Jangan tergiur harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas. Belanja di tempat terpercaya. Pilih toko atau penjual online yang memiliki reputasi baik dan banyak ulasan positif. Simpan bukti transaksi, nota, struk, atau screenshot percakapan bisa menjadi bukti penting jika terjadi masalah. Setelah itu jangan malu bertanya, karena harus tanyakan detail produk sebelum membeli, termasuk kebijakan pengembalian barang. Hukum perlindungan konsumen ada untuk melindungi hak-hak Anda sebagai pembeli. Dengan memahami hak dan kewajiban, Anda sebagai pembeli dapat berbelanja lebih percaya diri dan tahu apa yang akan dilakukan jika merasa terugikan. Ingat, pembeli yang cerdas adalah pembeli yang tahu akan haknya dan berani memperjuangkan hak-hak tersebut dengan cara yang benar. Jangan mau Anda dirugikan dan manfaatkan hukum yang ada.